Selamat berjumpa kembali sahabat di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu yang akan memandu bincang kita di Ngulik ini. Di episode ini kita akan mengulik Kejadian pasal 12 ayat 1-9 dengan tema Menjadi Tanda Rahmat di Tengah Embara. Untuk mengulik teks ini telah hadir bersama kita di ujung Zoom Bapak Pendeta Dr. Hariman Patiana Kota. Beliau ini adalah pendeta GKP utusan khusus sebagai pendeta Universitas Kristen Maranatha Bandung. Jadi kita berterima kasih kepada beliau yang menjadi narasumber kita. Saya menyapa Pak Pendeta dahulu. Pak Pendeta, apa kabar di Bandung? Halo, Bu Pendeta Tika, puji Tuhan, Bandung baik-baik, lagi mulai sepi saat Lebaran ya. Oke. Baik Pak Pendeta, terima kasih telah menjadi narasumber. Sehat ya? Sehat, saya bersama seluruh kru, kami baik-baik dan kiranya kita semua, para pemirsa juga baik-baik tentunya. Amin. Salam untuk para pemirsa YKB TV semuanya. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, sahabat, sebagaimana biasa saya sampaikan dari sini bahwa program Ngulik Alkitab yang sedang kita saksikan ini merupakan sarana bagi kita untuk belajar dan mendalami kitab suci dan melihat apa yang menjadi relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan senang hati kami mengajak para sahabat untuk berinteraksi, bisa meninggalkan komentar di kolom yang tersedia. Seperti biasa, kalau kita mengulik Alkitab, tentu saja kita akan berdoa dan dipimpin oleh Bapak Pendeta Hariman. Silakan Pak Pendeta. Mari para sahabat, para pemirsa YKB TV dimanapun, kita akan memulai ngulik Alkitab dengan doa. Izinkan saya berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Sang Sumber Rahmat, kami mensyukuri nikmat yang senantiasa Tuhan karuniakan. Di tengah siara hidup kami, tangan Tuhan terus menuntun dan menopang. Kami sungguh meyakini bukan kebetulan kami ada. Kami ada merupakan bagian dari rancangan Tuhan sendiri. Dan karena itulah, kami mau belajar untuk hidup selaras dengan maksud Tuhan. Di kesempatan baik ini, kami mau belajar dari firman Tuhan. Pelita bagi jalan hidup kami, juga penguat dalam kerapuhan kami sebagai umat manusia. Berkenanlah kiranya Roh Kudus mengurapi kami dengan hikmat, supaya kebenaran firman Tuhan yang kami ngulik, yang kami dalami, tertanam di hati kami, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami memohon rahmat-Mu yang menuntun kami, sehingga hidup kami juga dapat menjadi tanda rahmat di tengah-tengah embara atau siara hidup kami. Dalam Kristus Yesus, Sang Firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Baik, para sahabat, saya akan membacakan Kejadian pasal 12 ayat 1-9 yang akan kita ulik kali ini, dan silakan para sahabat dengan baik menyimak yang bacaan yang saya bacakan dari sini, ataupun para sahabat dengan Alkitabnya masing-masing. Pak Pendeta juga dengan kitabnya dari Bandung ya? Siap. Baik. Kejadian 12 ayat 1-9. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sichem, yakni pohon tarbantin di More.
Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Sahabat, itu udah 9 ayat yang akan kita ulik di kesempatan kali ini dengan Bapak Pendeta Hariman sebagai narasumber kita. Tentu saja langsung ke Pak Pendeta yang ada di sana di ujung Zoom, sedang di Bandung begitu. Pak Pendeta bicara tentang teks yang Kejadian 12 yang kita ulik ini. Saya kira ini cukup terkenal ya, dalam artian terkenal karena orang Kristen atau umat Kristen akrab dengan ini. Lembaga Alkitab memberikan judul Abram dipanggil Allah, atau biasa dikenal sebagai teks bahwa kisah pemanggilan Abraham. Jadi dari mana kita mulai untuk memahami teks ini supaya para pemirsa kita juga kan tema kita menjadi tanda rahmat di tengah embara. Jadi dari mana memulainya Pak supaya ini menjadi lebih dipahami oleh para pemirsa? Oke, terima kasih Bu Pendeta Tika dan juga para sahabat YKB TV. Saya setuju sekali ya tadi dikatakan oleh Bu Pendeta Tika bahwa perikop ini sudah sangat familiar ya, kita sudah sangat sering membacanya. Tetapi untuk memahami lebih jauh kisah ini barangkali perlu untuk kita memulai dengan melihat latar belakang dari kitab ini sendiri, kitab Kejadian ya. Menurut beberapa ahli ya, baik juga para ahli kitab Yahudi ya, dari yang kuno ya sampai juga para bapak gereja ya, mula-mula mereka pada umumnya menyetujui bahwa Musa adalah sosok yang menulis kelima kitab Musa, termasuk salah satunya adalah kitab Kejadian. Nah, kita tahu Musa itu seorang pemimpin besar ya, orang Israel yang membawa Israel keluar dari Mesir untuk memasuki tanah perjanjian. Nah, rupanya tanah perjanjian, lalu kemudian mereka mau menjadi satu bangsa, itu membutuhkan satu konstruksi identitas ya. Mereka membutuhkan pemahaman tentang siapa diri mereka ya, dan apa yang menjadi tugas mereka sebagai sebuah bangsa di tengah-tengah dunia. Nah, kebutuhan akan konsepsi identitas ini saya kira yang kemudian menjadi bagian yang ingin dipenuhi oleh seorang Musa ya. Musa sebagai pemimpin besar, dia lalu bertolak dari tradisi lisan yang sebelumnya sudah dilakukan ya, sudah dimulai. Kita tahu bahwa kisah-kisah iman, pengalaman-pengalaman iman bersama dengan Tuhan itu dimulai dari cerita-cerita lisan, baru kemudian itu dituliskan, dan Musa memanfaatkan ya cerita-cerita lisan itu juga tulisan-tulisan yang dia bisa akses. Jadi bisa dikatakan Musa ini menjadi seperti editor ya, dia mengumpulkan kisah-kisah itu lalu dia menyuntingnya, dia menjadikan itu sebagai satu kisah. Dan menarik bahwa Kejadian ini kitab yang unik ya. Saya sebut unik karena memang pas sekali ketika dia diletakkan sebagai kitab yang pertama ya dalam Alkitab, dalam kitab orang Ibrani. Kejadian ini disebut dengan Bereshit ya, pada mulanya ya, pada mulanya. Jadi kitab Kejadian ini memang mengisahkan awal mula ya, penciptaan dunia ini, penciptaan manusia, lalu kemudian kejatuhan manusia ke dalam dosa, lalu ada juga kisah air bah ya, penyelamatan melalui Nuh, lalu kemudian sampai pada pemilihan atau pemanggilan Abraham. Dia inilah yang kemudian menjadi leluhur ya, leluhur orang Israel. Jadi saya kira Musa menuliskan
kitab ini karena memang ada satu kebutuhan untuk membangun pemahaman tentang siapa diri mereka, dan itu harus dimulai dari pemahaman tentang Tuhan sebagai pencipta dan pemilik kehidupan. Tuhan juga yang memilih Abraham dan melalui Abraham menjadikan Israel sebagai satu bangsa. Nah, saya kira latar belakang ini, Bu Pendeta Tika, yang perlu kita pahami ya. Kita lihat ini sebagai sesuatu yang memang melatar belakangi penulisan dari kitab Kejadian. Lalu kita juga mesti menyadari bahwa antara Musa dengan orang Israel dan kita yang hidup di masa kini itu terbentang jarak yang luar biasa panjang kan ya Bu Tika ya. Ada ribuan tahun ya, ribuan tahun. Dari Musa sampai Yesus saja pun sudah ribuan tahun. Sampai ke kita pun ribuan tahun. Jadi ada jarak waktu yang luar biasa. Nah, karena itulah kita perlu membaca dan memahami kisah pemanggilan Abraham ini. Paling tidak menurut saya ada dua konteks penting ya, yang membuat kita perlu melihat kembali kisah Abraham ini dan kemudian memaknainya dalam konteks kita. Nah, konteks besar yang saya maksudkan, dua konteks besar yang saya maksudkan itu, yang pertama adalah eksklusivisme. Ya, ada eksklusivisme suku, ras, bahkan agama. Ya, jadi orang merasa bahwa ya cuman kami yang paling benar, ya, cuman kami orang pilihan. Ya. Bahkan gereja juga kadang-kadang orang-orang Kristen tertentu juga dengan sombong merasa eksklusif, dia orang pilihan, lalu kemudian mengembangkan satu gaya hidup eksklusivisme yang tertutup, seakan-akan Tuhan itu datang hanya untuk mereka saja, ya. Dan ini seringkali dijustifikasi oleh penafsiran yang tidak tepat. Salah satunya dugaan saya adalah ya dimulai dari kisah pemanggilan Abraham ini ya, untuk membentuk satu bangsa ya, satu persekutuan umat yang tertutup, yang eksklusif. Padahal tidak demikian ya, kalau kita nanti ngulik, kita baca, kita lihat nggak demikian. Lalu konteks yang kedua, saat ini kita itu banyak yang senang dengan zona nyaman ya, karena sudah nyaman nggak mau keluar lagi ya, nggak mau melakukan sesuatu yang baru, nggak mau berubah, padahal manusia itu selalu berpikir dan mendambakan sesuatu yang lebih baik, tapi karena sudah nyaman jadi enggan ya, bahkan kadang-kadang jadi takut dengan perubahan, sehingga kalau ada sesuatu yang baru nggak lagi dilihat secara kritis, tapi langsung pokoknya itu bertentangan, itu bukan kita ya, jadi kita tolak saja. Jadi zona nyaman ini kemudian bisa berdampak besar sekali ya, termasuk untuk gereja. Jadi saya lihat dua konteks ini penting ya, dan kita bisa memaknai kisah Abraham itu dalam konteks kita hari ini, sehingga kita bisa punya satu pemahaman yang lebih jernih, dan itu bisa menggerakkan kita ke depan. Ini mulai dari mana, tapi kok kayaknya jadi panjang sekali ya saya menjelaskannya ya Bu Tika ya. Oke, baik. Pak Pendeta, saya menangkap, saya merespon di dua hal yang Pak Pendeta sampaikan, bahwa kita perlu melihat konteks yang barusan tadi Pak Pendeta Hariman sampaikan itu, dan Musa melakukan itu karena dalam rangka membangun identitas bangsa Israel, dan saya kira itu penting sekali ya, konstruksi identitas itu penting. Lalu tadi bagian terakhir yang Pak Pendeta sampaikan itu bahwa ada jarak yang sangat panjang, ribuan tahun ya, antara peristiwa Abraham dan kita hari ini. Tetapi walaupun kita memiliki jarak waktu yang sangat jauh, tapi kita, apa yang mereka alami memiliki relevansi dengan kita. Dua hal tadi Pak Pendeta katakan, ada tentang eksklusivisme itu dan keengganan keluar dari zona nyaman. Nah, pertanyaan saya selanjutnya ke Pak Hariman, apakah nanti dua isu ini, dua hal ini akan diperdalam oleh Pak Pendeta Hariman atau bagaimana Pak? Iya, jadi seperti yang tadi saya katakan Bu Pendeta Tika, bahwa dua konteks itu menurut saya bisa juga menjadi teks ya. Dua konteks tadi bisa menjadi teks untuk kita
membacanya dari kisah Abraham yang kita baca lagi secara baru, ya, kita memberikan pemaknaan sehingga eh, Abraham dengan kisahnya, ya, dengan konteksnya di masa lalu itu bisa memberikan kepada kita satu pencerahan supaya ketika kita melihat ulang konteks kita, khususnya dua persoalan besar tadi, ada eksklusivisme, khususnya eksklusivisme agama, lalu kemudian rasa takut kita untuk keluar dari zona nyaman, dan ketakutan untuk keluar dari zona nyaman itu biasanya akan lebih banyak mudaratnya, ya, kalau pinjam istilah saudara-saudara kita, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Nah, kita mau membaca ulang kisah Abraham ini supaya kisah ini memberikan kepada kita satu pemahaman yang baru yang mengubah pemahaman kita tentang konteks kita tadi, ya. Ini yang saya kira menjadi penting, sehingga yang tadi Bu Pendeta Tika katakan, kisah ini kisah yang ribuan tahun terbentang, ya, terpisah dari kita, tetapi kisah ini juga selalu bisa menjadi aktual ketika kita menghubungkannya, mengkorelasikan itu dengan kisah kita hari ini, sehingga disitulah kita menemukan bahwa, ya, Alkitab dengan cerita-cerita di masa lalu termasuk kisah tentang Abraham ini selalu menjadi kisah-kisah iman yang menarik, yang penting, yang berguna untuk kita membangun iman kita di masa kini dalam konteks kita. Baik, penjelasan Pak Pendeta ditahan dulu di sana, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Hariman Patiana Kota. Saat ini kita sedang mengulik Kejadian pasal 12 ayat 1-9 dengan tema menjadi tanda rahmat di tengah embara. Kita lanjutkan ulikan kita di segmen pertama tadi. Pak Pendeta Hariman sudah menjelaskan konteks dari teks yang kita ulik ini. Abram dipanggil oleh Allah ini seperti judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, embara atau ziarah itu ya ini tentu menjadi pengingat bagi kita bahwa hidup ini kan bukan sesuatu yang yang permanen begitu. Jadi kita tidak boleh peringatan. Rasanya itu peringatan bahwa jangan terlena dengan kehidupan yang kita rasakan sekarang, jangan terlalu nyaman atau kata orang sekarang jangan terlalu PW begitu. Kita terus-menerus memiliki kesadaran baru bahwa kita sedang mengembara di dunia ini. Nah, itu pengantarnya tadi. Nah, kita beranjak melihat teks kita. Saya kembali ke Pak Pendeta. Pak Pendeta Hariman, kalau kita memperhatikan teks kita ya,
sebelum teks atau perikop sebelum teks yang kita ulik ini 12 ayat 1 sampai 9, di 11 ayat 27 sampai 32, kalau kita melihat sekilas di atas sana di perikop itu ada catatan atau yang memuat daftar keturunan Terah. Dan kalau kita memperhatikan sepintas, tentu saja tidak ada catatan tentang bahwa Abram ini memiliki pergumulan atau bikin persoalan, walaupun kita yakin mana ada hidup yang bebas dari masalah, tentu saja. Nah, tapi katakanlah hidup berjalan seolah-olah ya normal saja dalam teks satu perikop di atas ya. Saya tidak melihatnya secara mendalam juga, tapi gambaran ringkas saja. Nah, kenapa saya perlu menyebutkan satu perikop di atasnya? Karena saya mau menanyakan begini ke Pak Pendeta. Abram kita andaikan tidak memiliki persoalan dalam kehidupannya. Ya normal lah, seperti kita punya pergumulan tapi biasa aja. Nah, tiba-tiba dalam teks yang kita ulik kali ini, yang ulikan disampaikan Pak Pendeta Hariman, Abram kok disuruh pergi? Pergilah, saya baca kembali nih ayat 1 nih untuk memperjelas kembali. 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tidak ada problem, kehidupan seolah-olah berjalan normal, tiba-tiba Tuhan berkata kamu pergi dari rumah orang tuamu begitu, dipisahkan, dicabut dari akarnya. Kenapa Pak Pendeta Abram disuruh pergi? Kemana? Nah, ini yang menarik. Memang kisah sebelumnya tidak dicatat secara detail ya, tidak dicatat secara detail. Tapi saya menduga hidup Abram ya memang mungkin normal atau baik-baik saja ya, baik-baik saja. Terbukti dia bisa ketika dia pergi itu dengan membawa orang-orang yang bersama dengan dia. Nah, para ahli menduga bahwa ini orang-orang yang bekerja untuk Abram. Nah, kalau ada orang-orang yang bekerja untuk Abram, berarti kita bisa menduga lebih lanjut bahwa ini bukan keluarga yang kekurangan ya. Ini bukan keluarga yang sedang hidup dalam kesusahan yang teramat berat. Saya justru menduga Abraham dan keluarganya hidup dengan nyaman, hidup dengan enak, ya, tidak ada sesuatu yang, tidak ada pergumulan atau kesusahan yang berat, ya. Nah, disinilah saya kira letak keistimewaan dari kisah ini, saya kira ya, bahwa perubahan itu tidak selalu harus terjadi ketika hidup kita sedang bermasalah, ya. Tetapi perubahan itu sejatinya hakikat dari kehidupan itu sendiri. Jadi tidak ada yang tidak berubah ya, semuanya itu pasti akan berubah. Nah, dan perubahan ke arah yang lebih baik itu biasanya invia ya, selalu ada dalam perjalanan, selalu ada di dalam proses. Dan karena itulah ketika kita membaca dari Kejadian pasal 12 ini ya, tadi di ayat yang pertama Ibu Pendeta Tika sudah baca tadi untuk kita, Abraham justru disuruh pergi ya, tinggalkan kampung halaman, tinggalkan ibu bapak ya, tinggalkan sanak saudara. Bukankah setiap kita itu lebih enak, lebih nyaman kalau dekat dengan saudara, dekat dengan orang tua, apalagi kalau kita itu punya keluarga yang banyak pembantunya, artinya secara ekonomi mungkin kita cukup ya, ada begitu banyak orang yang membantu kita. Kalau kita disuruh untuk pergi, nah ini justru sesuatu yang tidak mengenakan. Tetapi yang menarik adalah justru Abraham disuruh untuk pergi, keluar ya, go out ya. Tinggalkan family, tinggalkan kampung halaman ya. Dia harus meninggalkan zona nyamannya. Nah ini yang menarik, meninggalkan zona nyamannya. Tapi pertanyaan selanjutnya tadi, ini kalau keluar disuruh pergi kemana? Nah, biasanya kalau kita yang berpikir rasional ya, kita itu suka sesuatu yang jelas, yang clear, yang pasti ya. Kalau kita mau pindah kerja misalnya ya, mau pindah kerja disuruh keluar ya, pindah kerja. Pasti yang kita sudah harus perhitungkan, saya keluar dari sini, saya akan kerja di kantor anu ya, saya pasti akan memilih kantor tersebut. Kenapa? Karena gajinya lebih besar, ya mungkin bosnya lebih baik dan seterusnya dan seterusnya. Ada jaminan bahwa yang kita pilih itu sesuatu yang jauh lebih baik. Tetapi ya ini yang menarik, Abraham hanya disuruh keluar, tinggalkan keluarga, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan. Tapi negeri yang seperti apa? Abraham nggak tahu. Dan Tuhan juga nggak kasih tahu, ya. Tuhan juga nggak kasih tahu. Abraham hanya mendengarkan apa yang Tuhan katakan, lalu kemudian Abraham pergi. Sekilas bagi kita ya ini
Ini satu hal yang nggak masuk akal, sesuatu yang nggak logis. Kenapa? Karena kita seperti ada dalam embara, ya. Ada dalam satu perjalanan yang nggak jelas tujuannya, yang nggak jelas maksudnya. Tetapi, nah ini yang saya yakini, Abraham kenapa mau melakukan itu? Karena pertama-tama yang suruh dia itu Tuhan. Karena Tuhan yang suruh. Ya, tinggalkan keluargamu, tinggalkan kampung halamanmu, ke negeri yang akan kutunjukkan, walaupun gak jelas negeri itu seperti apa, tapi karena Tuhan yang menyuruh, Abraham pergi. Nah, saya kira ini juga satu sikap yang luar biasa dari seorang Abraham. Dia berani tinggalkan zona nyaman, lalu menjalani sebuah embara, karena Tuhan yang menyuruh dia. Nah, ini keistimewaan dari ayat 1 tadi, Bu Tika. Baik, Tuhan menyuruh Abram untuk meninggalkan keluarganya, untuk meninggalkan kenyamanan hidupnya, semua fasilitas apapun lah. Kan di rumah itu kan nyaman banget ya, menjadi diri kita sendiri, dan Abram disuruh keluar dari itu memulai sesuatu yang baru, dan yang baru itu biasanya tidak mengenakan. Pertanyaan saya selanjutnya ke Pak Pendeta nih. Barusan Pak Pendeta mengatakan bahwa ya Abram mendengarkan, Abram menurut. Saya bayangkan nih Pak Pendeta, lagian siapa yang berani mempertanyakan Tuhan? Kita punya kekuasaan dari mana untuk mempertanyakan perintah Tuhan? Secara sederhananya saya mau mengatakan bahwa ya Abram menuruti karena itu perintah Tuhan. Nah, apa dasarnya Abram mau menuruti perintah Tuhan untuk pergi ini? Apa tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan, ini sebuah embara, ini ke negeri antah berantah. Lalu kalau nggak tahu, apa yang menguatkan Abram untuk pergi? Apa pegangannya, Pak Pendeta? Ya, ini pertanyaan yang menarik sekali. Ya, kalau misalnya Hariman yang suruh, Bu Tika pergi tinggalkan, ya, mungkin Bu Tika nggak akan percaya, atau kalau percaya pun Hariman masih bisa bohong, ya, Hariman masih bisa tidak menepati janjinya, ya, tidak menepati janjinya. Tetapi Tuhan itu sosok yang memang nggak ingkar janji, ya, sosok yang setia. Maka itu kita selalu memberikan kepada Tuhan itu gambaran-gambaran yang sangat positif, ya. Tuhan itu Maha Kasih, Dia setia, Dia adil, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kedengaran klise, ya. Ini kedengaran klise sekali. Wong semua kita sudah tahu, ya. Semua kita sudah dengar itu. Tetapi bagaimana apa yang kita tahu itu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu butuh keberanian. Itu butuh keberanian, ya. Nah, yang menarik di sini menurut hemat saya, Abraham itu dia tahu Tuhan setia, Tuhan itu tidak akan pernah ingkar janji, ya. Nanti kita akan lihat apa yang dijanjikan Allah. Tapi menurut hemat saya, pertama-tama Abraham itu mau lakukan itu bukan karena janjinya, bukan karena ada iming-imingnya, ya, tapi karena Tuhan. Dan pengenalan dia akan Tuhan itu yang kemudian membangkitkan satu keberanian untuk menempuh sebuah siara, ya, atau dalam istilah yang tadi kita pakai embara, ya, satu perjalanan yang nggak jelas karena memang Tuhan nggak tahu, ya, karena memang Abraham nggak tahu dan Tuhan nggak kasih tahu. Kita saja yang baca hari ini kita tahu bahwa ya nanti dia akan pergi, lalu setiap negeri yang dia injak, lalu itu akan menjadi tanah Kanaan, ya, untuk orang Israel di kemudian hari. Kita kalau membaca semua kisah itu kita memang jadi tahu. Tapi kalau kita posisikan diri pada posisi Abraham di kala itu, Abraham nggak tahu, tapi dia yakin dengan Tuhan dan itu ada satu keberanian. Nah, ini yang menarik. Iman itu kadang-kadang saya pikir memang harus berani, bahkan kadang-kadang harus nekat. Biar nggak masuk akal, ya, kadang nggak logis, nggak rasional. Tapi memang ya begitulah iman. Dia transrasional, ya. Dia melebihi kalkulasi kita, ya. Dia melebihi hitung-hitungan kita. Trans dia. Nah, Abraham menurut saya selain pengenalannya kepada Tuhan yang setia itu, yang nggak ingkar janji, tapi itu membangkitkan juga satu keberanian percaya, ya. Dan itu yang kemudian dia tunjukkan, ya. Memang kisah ini tidak dituliskan Abraham protes atau Abraham tanya, oke Tuhan, gue mau jalan, tapi kemana, ya?
kemana? Gua mau jalan kemana? Ngasih ngasih petanya dong, ngasih ininya dong, kisi-kisi, tunjukin negerinya itu kayak apa. Abraham gak nanya seperti itu. Dan saya kira disitulah satu sikap iman yang memang perlu kita kita refleksikan untuk konteks kita sekarang ini, untuk diri kita masing-masing. Bahkan kadang-kadang kita kan dengan Tuhan pun kita suka 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 nggak percaya, ya. Kita suka nggak percaya. Kenapa? Karena yang dominan itu adalah keraguan kita, keraguan-raguan kita akan janji Tuhan. Dan di sini kita bisa belajar dari seorang Abraham yang karena keberanian percaya, dia menempuh sebuah jalan embara, ya, meninggalkan zona nyaman, lalu masuk ke dalam satu zona yang penuh dengan ketidakpastian. Dan menurut saya, ya justru disitulah pergulatan kehidupan kita. Dan Abraham narasi Abraham ini memperlihatkan bahwa ya hidup kita memang begitu. Kita tahu Tuhan setia, ya, dan Tuhan mau membentuk kita, tetapi kita harus melewati satu proses. Nah, itu proses embara, proses siara, proses yang gak mudah. Orang harus berani meninggalkan zona nyaman untuk kemudian berjalan menempuh satu proses yang kita nggak tahu pasti. Hanya Tuhan yang tahu itu, ya. Baik, menarik sekali ya bahwa setelah Tuhan memberikan perintah pada Abraham untuk pergi, lalu dia di ayat 2 dan 3 kalau perhatikan begitu ya, dia memberikan janji. Dan seperti Pak Pendeta barusan bilang, imannya Abraham ini berani, bahkan nekat gitu ya. Dia tidak tahu kemana, yang penting Tuhan perintah. Mungkin kalau sekarang seperti prajurit ya, siap perintah dia jalan begitu ya Pak Pendeta ya. Ya. Iya, siap. Siap perintah. Bahkan kalau anak zaman now mungkin akan bilang, oh ini gila nih, Abraham memang gila ya. Nah, kalau pakai, wow, gini gila sekali nih ya. Iya, memang kadang-kadang memang beriman itu harus gila, harus wow yang begitu ya. Dan di sini Abraham menunjukkan pada kita bahwa dia percaya penuh pada janji Allah begitu ya Pak Pendeta ya. Dalam ayat 2 dan ayat ketiga, Bu Pendeta bisa bacakan itu ke kita? Baik, saya bacakan pasal 12 ayat 2 dan 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu menjadi masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, ini jadi kalau di ayat yang pertama tadi kita sudah dibawa untuk melihat bahwa hidup ini adalah satu proses embara, ya, atau suatu siara menuju Tuhan. Tapi di ayat yang kedua, ayat yang ketiga yang tadi kita sudah sama-sama dengarkan, ternyata ada janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Dia akan membuat Abraham itu menjadi bangsa yang besar. Nah, ini waktu Abraham keluar dari negerinya itu usianya juga nggak muda lagi kan sebenarnya ya. Usianya itu sudah lumayan tinggi ya, sudah tinggi. Tapi di sini Tuhan menjanjikan dia akan menjadi bangsa yang besar. Melalui dia akan lahir bangsa yang besar. Dan yang menarik lagi adalah bahwa oleh Abraham semua kaum akan mendapatkan berkat. Nah, ini yang menurut saya ternyata pemanggilan Abraham untuk keluar lalu menjalani proses embara untuk apa? Untuk menjadi tanda rahmat bagi dunia. Dia dan kehidupannya bahkan juga keturunannya di kemudian hari harus menyatakan kasih dan rahmat Tuhan yang besar. Sehingga di sini kita lihat nggak ada tuh Abraham dipanggil untuk menjadi bapa dari satu kelompok bangsa yang eksklusif, yang tertutup ya, yang kemudian bisa mengklaim bahwa hanya kami ya umat pilihan, hanya kami orang-orang yang benar, hanya kami anak-anak Allah. Kalian tidak ya. Justru di sini mereka diajak untuk menjadi satu bangsa yang inklusif, bangsa yang harus menjadi tanda rahmat. Nah, ini yang sejak awal dinyatakan oleh Allah kepada Abraham. Nah, saya kira kalau ditanya ada nggak yang istimewa, ya, menurut saya ini keistimewaannya ya. Jadi istimewa
sebagai umat pilihan atau anak-anak perjanjian itu adalah karena mereka menjadi tanda rahmat Tuhan bagi yang lain. Karena mereka dipilih, mereka dipanggil, dipilih untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi bangsa-bangsa. Ini bukan sesuatu yang eksklusif, tapi sesuatu yang sangat inklusif, yang sangat terbuka. Nah, karena itulah tadi di awal saya katakan Bu Tika bahwa kita perlu membaca ulang narasi pemanggilan Abraham ini untuk kita menemukan semacam pelita untuk mencerahi konteks kita hari ini yang tadi saya katakan ini syarat dengan ada eksklusivisme agama ya, lalu kemudian ada ketakutan, ada keengganan untuk keluar dari zona nyaman. Nah, paling tidak dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga ini kita sudah lihat bahwa ternyata Abraham itu dipanggil keluar dari zona nyaman untuk kemudian menjadi tanda rahmat, bukan membangun satu kehidupan yang eksklusif, tapi justru membangun satu kehidupan yang inklusif. Baik, Abraham dipanggil dan disuruh keluar dari zona nyaman untuk menjadi berkat. Apa selanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini? Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sahabat masih setia bersama kami di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Hariman Patiana Kota yang bersama kita di Zoom dan beliau dari Bandung. Kita mengulik Kejadian pasal 12 ayat 1-9 dengan tema menjadi tanda rahmat di tengah embara. Kita lanjutkan ulikan kita. Pembahasan yang menarik mengenai ini sudah disampaikan tadi, ada konteksnya tadi segmen pertama, dan di kedua Pak Pendeta Hariman sudah menyampaikan ulikan ayat 1 sampai dengan 3. Di sana kalau tadi kita menyimak bahwa Allah mengutus Abram pergi, lalu Allah memberikan janji. Beliau juga Pak Pendeta Hariman menjelaskan apa artinya janji itu, dan sekarang setelah mendapatkan perintah untuk pergi dan juga mendapatkan janji, saya baca kembali ayat 4 dan 5 Pak Pendeta sebelum Pak Pendeta menyampaikan ulikannya. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram menuruti perintah Allah untuk pergi. Bahkan di usianya yang tidak muda seperti Pak Pendeta katakan tadi dan teks kita katakan 75 tahun. Kalau 75 tahun rasanya kalau saya sudah pilih berdiam diri aja Pak Pendeta. Udahlah, udah di sini aja, gak usah kemana-mana lagi. Tapi Abram tidak demikian. Mendengarkan perintah Allah, dia turut. Walaupun dia tidak tahu itu kemana dan apa yang terjadi di depan. Pertanyaan saya membuka ngulik Alkitab. Kenapa sih Abram ini taat banget? Dan bukan hanya dia loh yang Pak Pendeta yang pergi. Dia bawa orang lain. Dalam bayangan saya, itu kan orang-orang yang dibawa serta itu kan menjadi tanggung jawabnya dia. Nggak cukup apa dia pergi sendiri ke tempat yang dia tidak tahu. Dia harus nyeret orang-orang bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Bisa aja kan bertanya, kamu bawa kami kemana? Kami makan apa di sana? Apa yang terjadi di sana? Gimana ini Pak Pendeta? Silakan. Nah, iya betul Bu Pendeta Tika. Ini saya kira kisah ini menarik memang karena tadi ya kita sudah singgung bahwa ketika Abram memulai embara ini ya,
dia tidak lagi muda, 75 tahun ya. Kalau 75 tahun saya kira saya setuju tadi dengan Bu Tika ya. Saya di rumah aja lah leha-leha gitu ya, minum kopi gitu. Tapi ini kisah dicatat seperti ini. Menurut saya ada satu pesan yang perlu untuk kita semua hayati kembali ya dalam konteks kita, bahwa menjalani satu embara sebagai perjalanan transformasi diri ya. Ini perjalanan transformasi menurut saya. Kita diajak untuk meninggalkan kekhawatiran, ketakutan, bahkan kita diajak untuk mengkonstruksi ulang mindset kita supaya sepadan dengan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Dan untuk memulai dan menjalani sebuah embara sebagai perjalanan transformasi itu sebenarnya tidak mengenal usia, ya, tidak mengenal usia. Orang muda, orang tua, anak-anak, ya, bahkan sampai kakek nenek, ya, kita semua bisa, ya, ketika kita berani untuk menempuh perjalanan itu dengan satu keyakinan bahwa ini bagian dari jalan yang Tuhan siapkan bagi kita. Dan kita yakin bahwa perjalanan ini bukan satu perjalanan kesia-siaan, bukan sekedar perjalanan untuk membunuh waktu ya, bukan, tapi ini satu perjalanan yang bermakna, yang dengannya hidup kita jadi terbangun, bahkan kemudian kita juga bisa membangun komunitas di mana kita ada. Nah, ini yang kemudian menurut saya menarik. Abram, dia ketika keluar, dia nggak keluar sendiri. Tapi dia membawa istrinya, ya, dia membawa Lot, dia ponakannya, bahkan orang-orang yang bekerja dengan dia. Nah, ini memang satu pesan berikutnya bahwa perjalanan transformasi itu bukan sekedar perjalanan personal, ya. Apalagi individual. Saya lebih suka memakai istilah personal daripada individual, karena kalau individual itu seakan-akan kita bisa sendiri, ya, kita bisa hidup sendiri, ya. Tapi yang personal itu kita pribadi tapi selalu in relation. Nah, dengan kata lain bahwa kalau kita mau menjalani satu proses transformasi, kita memang butuh komunitas. Kita butuh orang-orang di sekitar kita yang memang juga mendukung kita. Bahkan tadi yang saya katakan bahwa karena kita person itu selalu in relation, maka kita itu selalu butuh yang lain. Jadi di sini saya kira Abraham membawa keluarganya, selain karena dalam dalam konteks masyarakat di masa itu, laki-laki itu pemimpin, dia mengambil tanggung jawab, tapi saya kira juga pada sisi yang lain Abraham butuh keluarga. Abraham butuh orang-orang yang memang akan menopang dia, sehingga embara ini bukan embara individual, ya, ini embara personal sekaligus komunal. Ini embara bersama, ini siara bersama. Dan saya semakin yakin ketika membaca kisah ini bahwa sejak semula Tuhan itu nggak menginginkan si A si B saja yang selamat, ya. Tuhan menginginkan komunitas selamat. Bahkan bukan hanya komunitas tertentu, tapi komunitas manusia, ya, seluruh umat manusia itu dikehendaki. Dan ini sekarang dimodelkan, ya. Saya kira ini dimodelkan oleh Abraham, pemanggilan Abraham. Dia kemudian membawa keluarganya, bahkan membawa orang-orang yang bekerja dengan dia. Nah, ini kan mereka orang-orang yang bekerja itu kan sebenarnya orang-orang yang budak, ya, bukan siapa-siapanya, itu bukan siapa-siapanya dia, itu kan budak. Jadi kalau dia miliki budak itu, ya dia berhak sepenuhnya atas budak itu. Tapi yang menarik dalam kisah ini adalah Abraham membawa mereka, ya, dalam satu embara bersama dengan Tuhan, dan ini membuat saya yakin bahwa ya Tuhan itu mau setiap orang dapat menjalani satu perjalanan transformasi yang membuat hidupnya jadi lebih berarti, jadi lebih bermakna, baik secara personal maupun secara komunal atau secara kolektif dalam
komunitas-komunitas tertentu di mana kita hidup. Baik, pesan yang sangat indah saya kira bahwa ini tidak hanya berlaku untuk diri kita sendiri, pemanggilan atau kita menyebutnya juga berkat Tuhan itu tidak hanya berlaku bagi kita secara personal, tapi dalam kebersamaan dengan atau kolektivitas bersama komunal. Begitu ya Pak Pendeta ya? Baik sekali. Baik, itu tadi pesan yang kita peroleh dari ayat 4 dan 5. Masih ada beberapa ayat dan saya ingin bacakan sebelum meminta ulikan Pak Pendeta di sini. Saya bacakan ayat 6 dan sampai 9 ya Pak Pendeta ya. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Di awal Allah memerintahkan Abram untuk pergi ke suatu tempat yang tidak ia ketahui di mana dan akan berakhir di mana. Pada ayat-ayat yang barusan saya bacakan diberitahukan bahwa dia sampai ke suatu tempat di Sikhem, dan tetapi ayat 9 mengatakan dia terus berjalan. Seperti tema kita, embara itu masih terus berlanjut begitu. Nah, apa yang hendak dikatakan melalui ayat-ayat yang barusan saya bacakan ini Pak Pendeta? Silakan. Iya, nah ini menarik, kita melihat setelah Abraham disuruh, lalu kemudian dia melangkah tanpa dia dikasih tahu terlebih dahulu ke negeri yang seperti apa. Tapi menariknya setelah dia berjalan menempuh satu embara, dia tiba di Sikhem, lalu kemudian Allah katakan bahwa ya tanah ini akan diberikan kepadamu. Nah, dia pegang janji Tuhan itu. Lalu kemudian dia mengikuti apa yang Tuhan nyatakan kepada dia. Dan tiba di tanah tertentu, Tuhan nyatakan ini tanahnya. Ya, lalu di situ dia mendirikan mezbah. Kalau kita bacakan polanya begitu terus ya. Dia berpindah, dia berjalan lagi. Lalu Tuhan menyatakan diri, Tuhan bicara kepada dia. Lalu dia mendirikan mezbahnya lagi. Nah, ini menurut hemat saya yang pertama-tama perlu kita garis bawahi di sini bukan tanah dalam pengertian geografis, ya. Bukan tanah dalam pengertian geografis, tapi menurut saya tanah yang paling penting di sini adalah kesetiaan seorang Abram untuk mengikuti perintah Tuhan dan menjalani janji Tuhan. Ketika dia berjalan mengikuti apa yang Tuhan katakan, lalu kemudian dia pegang janji itu, disitulah dia kemudian mengalami bahwa tanah ini akan diberikan kepada keturunanmu. Dan dia respon itu selalu dengan mendirikan mezbah sebagai tanda, ya, sebagai tanda bahwa Allah sudah menyatakan diri kepadanya, dan itu sekaligus menjadi bentuk ucapan syukurnya, di mana satu persatu dalam perjalanan embara itu dia melihat bahwa Allah senantiasa menyertai dia dan Allah memenuhi janjinya ketika dia pun setia menempuh embara itu. Nah, saya kira itu satu hal yang luar biasa. Satu persatu mulai tersingkap. Tadinya dia nggak tahu, ya, dia nggak tahu negerinya seperti apa. Tapi dia terus berproses menjalani, dan akhirnya karena kesetiaan itu dia mendapatkan, ya, dan dia mendirikan mezbah di situ. Nah, saya kira ini satu hal yang penting untuk kita sebagai orang-orang Kristen yang hidup di hari ini, bahkan kepada orang lain yang mungkin tertarik. Kita ini sejatinya hidup karena janji, hidup karena janji dari Tuhan. Suami istri misalnya, ya, akan langgeng. Kenapa? Karena berpegang pada janji.
Kalau dia nggak berpegang pada janji, nggak setia, nggak mungkin dia akan menikmati mujizat indahnya hidup berkeluarga. Nggak mungkin, ya nggak mungkin. Negara Indonesia atau negara manapun nggak akan mungkin menikmati kemakmuran kalau misalnya pemimpin-pemimpinnya itu tidak berpegang pada janji dan rakyatnya juga tidak yakin bahwa pemimpinnya ini pasti akan tepati janji. Kan nggak mungkin, nggak mungkin. Nah, karena itu, karena kita hidup oleh janji dan kita menjalani kehidupan dengan keyakinan bahwa janji itu akan menyata, kita berproses dengan itu dan disitulah kita bisa melihat hasilnya. Sehingga dari kisah Abraham ini kita bisa melihat bahwa yang terpenting itu adalah kita menjalani satu proses. Proses tentu nggak asal-asalan. Proses yang kita jalani dengan berpegang pada panggilan Tuhan, pada janji Tuhan, dan kita setia dengan itu, kita serius dengan itu, maka kita akan mendapatkan satu persatu. Ya, kita akan melihat satu persatu Tuhan mewujudkan janjinya dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya yang menarik menurut hemat saya adalah ketika Tuhan menyatakan diri, Abraham boleh melihat, Abraham boleh menemukan itu, dia membangun mezbah. Ya, itu tanda sekaligus wujud ucapan syukurnya bahwa dia bisa tinggalkan zona nyaman, lalu menjalani satu embara, terbukti hidupnya terus terpelihara. Tentu bukan karena dia kuat, bukan karena dia hebat. Wong sudah tua 75 tahun, bawa banyak orang pula ya. Dan dia bisa dapatkan itu. Mezbah itu bisa dia dirikan sebagai tenda. Wujud kesaksian bahwa Allah setia mewujudkan janji bagi orang-orang yang setia juga. Setia menekuni satu proses, setia dalam satu embara atau satu siara. Nah, saya kira pesan ini yang menjadi penting bagi kita orang Kristen ya, gereja-gereja. Jangan takut untuk menempuh satu proses, jangan takut untuk menjalani satu siara ya, transformasi, jalan transformasi. Kalau kita lakukan itu berdasarkan apa yang memang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita dan kita berpegang pada janji-janjinya, kita pasti akan mendapat jauh lebih besar, jauh lebih banyak ya daripada apa yang sebelumnya sudah kita miliki ya. Kita akan menemukan pengalaman-pengalaman yang wow, ternyata begini ya. Coba kalau kemarin saya nggak keluar ya, coba kalau kemarin saya nggak jalan, ya nggak mungkin. Tapi kita hanya bisa bilang wow ketika kita sudah menjalaninya. Nah, kalau mau dapat momen wow, belajar dari Abraham, jalan. Ya. Disuruh Tuhan jalan. Baik, ini menarik sekali dari ayat 6 sampai 9 kita diajak oleh Pak Pendeta Hariman menuliskan ini bahwa Abram berjalan dengan membawa janji-janji Allah. Dia percaya dan setia pada janji Allah itu, dan Allah seperti kita ketahui dan kita yakini bersama-sama juga dan sudah alami, Allah juga setia. Jadi kesetiaan pada janji itu penting banget. Itu salah satunya yang saya tangkap dari. Baik, Pak Pendeta, kita akan mengakhiri ngulik Alkitab ini. Pak Pendeta Hariman sudah menyampaikan ulikan atas 9 ayat ini. Nah, mengakhiri ngulik Alkitab ini, apa pesan yang harus diketahui? Dan tentu saja di awal tadi dan di tiap-tiap ngulik Alkitab selalu mengatakan bahwa ngulik Alkitab ini kita belajar apa kata firman Tuhan dan kita relevansikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa pesan yang harus kita relevansikan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya para pemirsa yang sedang bersama-sama kita sekarang, Pak Pendeta? Nah, ini relevansinya untuk kita hari ini. Yang pertama, sebagai gereja kita ini kan mewarisi iman Abraham, ya. Kita mewarisi iman Abraham. Kita mengklaim juga bahwa kita ini umat perjanjian. Kalau anak-anak Abraham secara biologis itu orang Israel, tapi gereja menjadi anak-anak Abraham secara rohani karena iman kita kepada Allah dalam Kristus. Ya. Nah, sehingga kita masuk sebagai umat perjanjian. Ya. Nah, atau komunitas perjanjian. Nah, dari pengalaman Abraham, kita belajar bahwa menjadi umat perjanjian itu yang pertama kita harus memiliki keberanian percaya. Keberanian percaya yang membawa kita untuk menjalani satu jalan embara, satu siara, satu jalan transformasi. Sehingga sebagai gereja, sebagai orang Kristen,
kita mesti melihat bahwa jalan transformasi itu jalan iman. Jalan iman yang membuat kita harus kadang rela ya untuk meninggalkan yang namanya zona nyaman. Dan berani untuk memasuki satu zona yang penuh dengan ketidakpastian. Kenapa? Karena hanya dengan cara itu kita bisa menemukan momen-momen yang tadi saya bilang, momen wow. Ya, kita akan menemukan sesuatu yang jauh lebih besar, kita akan mendapatkan perubahan yang jauh lebih baik ketika kita sendiri berani untuk menempuh satu jalan transformasi. Nah, saya kira ini relevansi yang pertama ya, yang teman-teman, Bapak Ibu, para pemirsa, kita semua bisa ambil sebagai seorang pelajar, sebagai keluarga, bahkan kita sebagai komunitas gereja ya. Jangan takut dengan perubahan. Jangan takut untuk memulai satu perubahan atau satu pembaruan, apalagi pembaruan iman ya, apalagi satu siara spiritual yang memang harus kita kerjakan. Karena hanya dengan cara itu kita bisa mengalami transformasi yang sesungguhnya, atau istilah saya tadi momen-momen wow dalam kehidupan ya. Itu saya kira yang pertama. Yang kedua, dari kisah Abraham, kita juga harus melihat dan menyadari bahwa yang namanya umat perjanjian itu bukan satu komunitas yang eksklusif, bukan komunitas yang tertutup. Kadang-kadang kita bisa biasa mendengar ya, ada gereja atau orang-orang tertentu yang mengklaim bahwa oh kita ini anak-anak terang, hanya kita yang selamat ya, yang lain itu tidak gitu ya. Kita lupa bahwa Abraham, Israel itu dipilih bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka itu punya satu kualitas yang lebih daripada yang lain, enggak. Semua itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Demikian juga dengan gereja. Kalau kita menjadi umat perjanjian, kita menjadi komunitas perjanjian, kita menyebut diri sebagai anak-anak Allah. Itu bukan karena kita punya kualitas lebih daripada orang lain, sehingga kita bisa menyombongkan diri. Itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Sehingga gereja, kita sebagai orang percaya, semestinya menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Dan hanya orang-orang yang rendah hati yang mampu menjalani satu siara, satu jalan perubahan, dan kemudian akan mengalami pertumbuhan dalam kehidupan. Nah, penting sekali hal ini untuk kita sadari. Nah, yang ketiga, saya kira dengan kesadaran yang demikian, mewarisi iman Abraham, kita juga diajak untuk tidak menjadi komunitas yang eksklusif, yang ada hanya untuk diri kita sendiri. Justru belajar dari pengalaman pemanggilan Abraham, kita diajak untuk menjadi tanda rahmat. Tanda rahmat di tengah-tengah embara kita. Hidup di dunia ini hanya sementara ya, ketika ya. Syukur kalau kita bisa sampai usia 75 tahun seperti Abraham ya, yang menempuh proses embara. Tapi ada orang yang masih usia muda sudah mati ya. Tapi sekali lagi hidup ini bukan soal durasi ya, tetapi bagaimana kita mengisi kehidupan kita. Kita diajak untuk mengisinya dengan menjadi penyalur-penyalur berkat, ya, menjadi pembawa-pembawa kebaikan atau menjadi tanda rahmat Allah bagi dunia. Saya kira ini harus kita kerjakan baik secara personal ya, sendiri-sendiri sebagai pribadi orang percaya, juga secara komunal. Kita sebagai satu komunitas, sebagai gereja, sehingga orang bisa melihat, oh ternyata yang disebut umat Allah ya, anak-anak perjanjian, seperti ini toh rupanya hidupnya, bukan eksklusif tapi inklusif. Saya kira itu 3 hal penting ya yang bisa kita petik dalam upaya kita merelevansikan perikop ini untuk kehidupan kita di masa kini. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Hariman Patiana Kota atas ulikan yang Bapak sampaikan dalam episode kali ini, menjadi tanda rahmat di tengah embara. Kiranya para pemirsa yang bersama kita mendapatkan berkat dan semakin dikuatkan juga untuk menjadi berkat seperti Abraham telah melakukannya. Terima kasih Pak Pendeta. Amin. Terima kasih banyak Bu Pendeta Tika, dan terima kasih juga para sahabat yang setia mengikuti acara ini. Sahabat, ada beberapa hal yang mau saya ulas kembali dari yang disampaikan oleh Pak Pendeta Hariman dalam ngulik ini. Pertama, mengingatkan kembali bahwa kita seperti Israel dan Abraham, kita juga dipanggil oleh Allah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita diberkati, dan sering sekali kita mengatakan demikian, itu tidak boleh berhenti pada diri kita sendiri. Ada tujuannya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua,
bahwa perubahan itu bicara tentang mindset gitu, bicara tentang belief system. Kita yang menentukan begitu, apakah kita mau berubah atau tidak. Tidak bisa berdalih, saya kan udah tua, Abraham 75 tahun, dia bisa berubah. Dan saya dalam kesulitan, semua orang mengalami kesulitan. Tapi kita sendiri mau memutuskan, menjawab panggilan itu, yes, saya mau berubah saat ini. Jadi, apapun situasinya, kita bisa berubah kalau kita memang mau melakukan perubahan itu. Ketiga, saya pikir ini penting dan itu ditunjukkan oleh Abraham, live by faith, bahwa kita hidup berdasarkan iman kepada Allah. Seperti Abraham, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Kita sudah hidup dalam pandemi lebih dari 2 tahun ini, kita tidak tahu apa yang tadi di depan, tapi dengan pemeliharaan Allah, kita selamat dan iman itulah yang terus memimpin kita bahwa apapun yang terjadi di depan, meski kita tidak tahu sekarang, tapi kita percaya Allah itu setia memelihara janjinya. Jadi mari kita setia juga untuk percaya kepada Allah. Tuntas sudah jumpa kita dalam Mengulik Alkitab episode ini, menjadi tanda rahmat di tengah embara. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Pendeta Hariman yang sudah menjadi narasumber. Terima kasih para sahabat yang setia bersama kami. Terima kasih dukungannya dalam bentuk like, membagikan link ngulik ini, dan juga melakukan subscribe di channel Bible Study. Kita tutup jumpa kita dengan doa dipimpin oleh Pak Pendeta Hariman. Silakan Pak Pendeta. Ya, mari para sahabat YKB TV kita berpadu hati dalam doa. Syukur padamu Tuhan, kami tiba di penghujung acara ngulik Alkitab saat ini. Dan kami akan melanjutkan siara hidup kami. Biarlah apa yang sudah sama-sama kami pelajari menjadi pegangan kami, memberikan kepada kami kekuatan, bekal yang cukup untuk kami teruskan embara, menempuh satu jalan transformasi. Biarlah kami ditambahkan hikmat oleh Tuhan, supaya dalam keberanian kami menempuh jalan transformasi itu, kami boleh membagikan cinta dan kebaikan Tuhan bagi sesama. Orang lain boleh melihat dan merasakan rahmat Tuhan melalui kesaksian hidup kami. Kami tahu bukan perkara mudah untuk kami tinggalkan zona nyaman dan melangkah di jalan iman yang harus jujur kami akui, sebagai manusia kami penuh dengan ketidaktahuan. Tetapi biarlah sebagaimana Tuhan setia, kami pun belajar setia. Sehingga satu persatu kami boleh menentuh janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Dan hidup kami sungguh-sungguh menjadi tanda rahmat. Berkati acara ngulik Alkitab, supaya dapat terus menjadi saluran berkat. Kiranya acara ini boleh mencerahkan banyak orang, dan memberikan kepada kami semua pemahaman yang untuk bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.